Harapan awal adalah bahwa IgG terhadap COVID-19 ini, terhadap virus corona dalam hal ini, adalah menetap seumur hidup. Nama saya Dr. Chandra Wiguna, saya spesialis penyakit dalam. Saat ini saya praktek di Siloam Hospital Kebonjeruk. Kalau saya akan katakan bahwa kita tidak perlu takut berlebihan, tetapi kita harus waspada. Jadi pencegahan penularannya yang saat ini sudah diketahui luas tuh sebetulnya hal-hal simpel, yaitu adalah perilaku hidup bersih, kebiasaan cuci tangan, kemudian menghindari kontak fisik yang terlalu erat dengan orang lain. Ini kan hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana. Seharusnya kita membiasakan hal-hal seperti ini tuh secara alamiah gitu, untuk sehari-hari kita seperti itu. Mungkin kita diingatkan dengan adanya kasus-kasus COVID-19 ini bahwa hal-hal seperti itu sudah lama kita abaikan. Kalau kita bisa melakukan hal-hal tersebut, kita cuci tangan setelah kontak dengan orang lain, lalu kemudian kita menghindari kontak erat, social distancing kan istilahnya, jarak 1-2 meter, seharusnya resiko penularan COVID akan menjadi lebih kecil. Dan bukan hanya COVID, tapi untuk penyakit-penyakit lainnya, TBC, infeksi saluran napas akut, dan lain sebagainya. Jadi pencegahan penularannya memang banyak yang dengan menghindari kontak. Nah, bahwa pada saat ini COVID menjadi pandemi karena penyebarannya yang sedemikian mudah, dan memang ada risiko untuk mengalami kematian pada orang-orang yang dengan komorbid tadi, sehingga menjadi ketakutan atau kewaspadaan global gitu loh. Tetapi pada prinsipnya sebetulnya asalkan kita bisa melakukan perilaku hidup sehat, risiko tertular kita lebih kecil, ya tentu kita harapkan bahwa kita tidak mengalami penyakit atau tidak tertular penyakit-penyakit termasuk COVID. Dan lain-lainnya tadi, TBC jangan lupa, TBC itu angka kematiannya tinggi loh, dan angka kasusnya sangat tinggi di Indonesia. Tapi ya kita banyak mungkin saya kira masyarakat yang abai terhadap TBC ini. Vitamin itu sifatnya suplemen, artinya boleh iya, boleh tidak. Pada kondisi-kondisi tertentu bisa saja dibutuhkan vitamin. Misalnya ketika orang itu aktivitas fisiknya berlebihan, dia kurang istirahat dan sebagainya. Tetapi mungkin yang banyak dilupakan masyarakat adalah bahwa vitamin itu sebetulnya kita dapat dari makanan. Jadi kita bisa mendapatkan vitamin baik A, B, C, dan seterusnya itu dari makanan. Sumber makanan yang sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan itu adalah sumber vitamin untuk kita. Jadi kalau kita bisa membiasakan diri makan sehat, kita ada konsumsi sayur-sayuran, kita ada konsumsi buah-buahan, tidak mesti kita minum suplemen tambahan vitamin dalam berupa tablet tadi. Jadi pada kondisi tertentu lagi-lagi boleh saja sekian hari minum vitamin karena sedang capek, atau kalau dalam kondisi ini misalnya dia mengalami kontak dengan seseorang yang COVID, kemudian dia minum vitamin sebagai suplemen. Tetapi untuk sehari-hari alangkah baiknya kalau kita mendapatkan vitamin ini dari sumber alamiah, yaitu adalah makanan, ya terutama sayur-sayuran dan buah-buahan tadi. Saat ini tetap kuncinya adalah physical distancing, social distancing. Jadi orang-orang yang rentan terhadap infeksi COVID ini sebaiknya memang menghindari kontak dengan orang lain. Mulai dengan perilaku hidup tadi, cuci tangan, kemudian menjaga jarak, penggunaan masker terutama pada saat kontak dengan orang lain dan sebagainya. Nah, memang kita juga alami di lapangan bahwa banyak pasien-pasien yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, seperti darah tinggi, faktor usia tadi. Kemudian mereka menjadi takut untuk berobat ke rumah sakit. Pada beberapa waktu lalu ketika kasus COVID ini sedang naik-naiknya jumlahnya, memang dari kami, dari lingkungan medis menganjurkan untuk pasien-pasien ini sebaiknya tidak harus ke rumah sakit kalau memang tidak ada kondisi emergensi.
Tetapi kalau ada emergensi tetap jangan ragu untuk datang ke rumah sakit emergensi. Setiap rumah sakit punya kebijakan untuk meminimalisir lah kontak dengan pasien-pasien COVID. Ada yang memisahkan antara yang demam dan yang tidak dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini tanpa bermaksud gegabah, kita sudah mulai mengalami penurunan kasus COVID yang baru. Kita bisa lihat dari laporannya bahwa memang kasus-kasus yang meninggal juga sudah mulai berkurang. Walaupun tetap ada, lagi-lagi tanpa bermaksud gegabah. Untuk pasien-pasien yang memang sifatnya memiliki penyakit kronis, saya kira bisa berobat ke rumah sakit dengan tentu menerapkan kewaspadaan tadi, terutama mungkin masker. Jadi gunakanlah masker pada saat aktivitas, termasuk pada saat kontrol ke rumah sakit. Jadi tetap harus datang ya dok ya, walaupun ya terutama kalau ada gejala ya. Dan ini kan sudah berjalan sekitar 2 bulan. Jadi tentu kalau misalnya memang tanpa gejala pun orang-orang itu setelah sekian bulan kan harus dipantau pengobatannya, dosisnya, hasil laboratoriumnya dan sebagainya. Jangan ragu untuk datang ke rumah sakit menurut saya. Ketika kita terinfeksi virus, badan kita akan membentuk antibodi. Jadi kalau secara teori ada 2 tipe antibodi yang dibentuk, IgM dan IgG. IgM itu adalah fase akut, jadi kita terinfeksi, terbentuklah IgM, dan itu sekitar 3 mingguan dia akan hilang. Lalu setelah itu terbentuklah IgG. IgG ini antibodi yang sifatnya menetap. Nah, beda virus, beda IgG-nya. Jadi dia sifatnya spesifik. Untuk virus-virus tertentu, ada yang IgG-nya menetap seumur hidup. Jadi misalnya kita ketahui bahwa seseorang yang terinfeksi cacar air, dia akan memiliki kekebalan seumur hidup. Walaupun dalam kenyataannya ada 1 atau 2 kasus di mana dia terinfeksi 2 kali. Nah, tetapi misalnya untuk demam berdarah, kita menderita demam berdarah, kita akan terbentuk IgG terhadap demam berdarah ini, yang secara teori menetap hanya sekitar 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan IgG-nya hilang, ya orang tersebut bisa terinfeksi lagi demam berdarah. Nah, untuk COVID ini lagi-lagi karena virusnya masih baru, masih ada perdebatan di antara para ahli. Harapan awal adalah bahwa IgG terhadap COVID-19 ini, terhadap virus corona dalam hal ini, adalah menetap seumur hidup. Jadi kita harapkan bahwa orang-orang yang sempat terinfeksi virus corona, menderita COVID-19, dia akan mengalami kekebalan seumur hidup. Sehingga di masyarakat lama-lama akan makin banyak orang yang kebal, terbentuklah yang saat ini lagi heboh namanya herd immunity. Tetapi memang penelitian-penelitian terus berjalan. Ada laporan-laporan di Korea, di Jepang, seseorang yang sudah terinfeksi kemudian dinyatakan sembuh, ternyata mengalami infeksi lagi. Nah, ini masih terus diteliti apakah ini infeksi yang kumat berulang atau infeksi yang baru dengan subtipe yang baru. Sehingga memang belum bisa kita simpulkan apakah antibodi terhadap COVID-19 ini, terhadap virus corona ini sifatnya akan menetap seumur hidup atau tidak. Ya, saya kira tentu pada awal-awal ketika kita menghadapi lonjakan kasus COVID-19, tim medis tentu memiliki kekhawatiran. Itu alamiah, itu wajar menurut saya. Tetapi ketika kita menerapkan safety precaution, universal precaution di rumah sakit selama kita berkontak dengan pasien, ya kita mudah-mudahan tidak sampai tertular. Jadi kita punya standar dari WHO ataupun dari Kementerian Kesehatan, alat pelindung diri apa sih yang kita harus gunakan di zona-zona tertentu. Ada zona hijau, zona kuning, zona merah dengan level-level alat pelindung diri yang berbeda. Kalau kita menerapkan secara hati-hati kebijakan alat pelindung diri ini dan kemudian kita juga menerapkan pola hidup sehat, misalnya setelah kita periksa pasien kita langsung cuci tangan, kemudian kita tidak ada kebiasaan menyentuh daerah muka, ya mudah-mudahan tidak tertular. Dan ini lagi-lagi bukan hanya medis sebetulnya, tapi semua orang kalau bisa menerapkan itu, termasuk APD-nya, masker, itu seharusnya ya resiko penularannya kecil. Ya, jadi saat ini yang sudah diyakini
penularan itu adalah lewat droplet. Jadi lewat liur yang keluar pada saat kita batuk atau bersin, baik itu langsung maupun lewat tangan. Misalnya kita batuk, lalu kemudian tanpa cuci tangan kita salaman, atau kita menyentuh benda-benda, handle pintu, tombol lift, dan sebagainya, kemudian orang lain menyentuh benda itu. Jadi pada saat ini yang dianut adalah itu. Banyak isu ataupun kewaspadaan apakah dia menular lewat airborne, lewat udara, tapi sampai saat ini belum ada buktinya. Kalau mengenai virus itu bisa hidup di benda mati selama beberapa waktu, itu benar adanya. Jadi ada yang 8 jam, ada yang sampai 2 hari, tergantung daripada bahan daripada permukaan tersebut. Itulah sebabnya juga kenapa COVID ini menjadi sulit dicegah atau dihilangkan, karena banyak penularan mungkin lewat hal-hal tersebut. Tadi sudah saya sebut tentang handle pintu, tentang tombol lift, pegangan tangga, mungkin itu kan banyak menjadi sumber. Kalau misalnya saya menderita COVID, kemudian saya batuk, kemudian saya pencet tombol lift, kemudian orang selanjutnya juga menekan tombol lift tanpa dia sadari bahwa dia merasakan tidak kontak dengan orang yang terinfeksi COVID, tapi ternyata kontaknya tidak langsung. Ada yang seperti itu. COVID-19 sampai saat ini masih menjadi masalah global di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Perlu kerjasama kita semua, baik itu dari kami, tim medis, maupun dari masyarakat, dan termasuk pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya untuk kita bisa sama-sama melawan virus ini. Tidak cukup hanya kami yang bekerja, masyarakat juga perlu membantu kami dengan cara mencegah penularannya. Biasakan perilaku pola hidup sehat, mulai dari cuci tangan, kebiasaan menggunakan masker pada saat aktivitas, dan kalau bisa menghindari kontak dengan orang luar, sehingga kebijakan ataupun anjuran untuk stay at home itu kalau bisa dijalankan. Kemudian ya kita berharap sama-sama pada satu titik, pada satu saat akan ditemukan vaksin spesifik terhadap virus corona ini, sehingga dapat kita lakukan penyuntikan vaksin ini terhadap masyarakat luas, sehingga dapat terbentuk antibodi yang sifatnya menetap, dan mudah-mudahan virus ini suatu saat bisa kita tanganin. Amin.